Hello everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you any lesson that can make improve knowledge. Everybody, di video kali ini kita membahas tentang pelajaran kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua, yaitu mengenai dunia tumbuhan. Namun kali ini kita khusus membahas tentang kelompok Talopita. Kelompok Talopita ini apa sih? Jadi kelompok Talopita ini tuh merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki struktur tubuh yang sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jenis lumut-lumutan atau jenis lichen-lichenan seperti itu. Oke, ini kita bahas tentang Talopita dulu ya. Jadi Talopita itu apa sih? Jadi Talopita itu pribadi tumbuhan yang memiliki tubuh berbentuk talus atau tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam 3 bagian utama, baik itu akar, batang, dan daun, yang bisa disebut dengan lumut itu seperti Bryophyta. Jadi kelompok-kelompok lumut ya ini ya. Oke, selanjutnya lumut ini atau Talopita ini terbagi atas 2 kelas. Yang pertama itu kelas Hepatica, di mana ordonya di sini terbagi atas 3. Ada ordo Artocerolatales atau lumut tandu, kemudian ordo Margatiales dan juga ordo Jungermanniales. Kemudian kelas kedua itu ada kelas Musci atau lumut daun, di mana ordonya juga terbagi 3. Di sini ada ordo Andreales, kemudian ordo Saphanales, dan juga ordo Bryales. Oke, selanjutnya di sini ciri-ciri dari Talopita ini. Yang pertama itu bisa dilihat di sini tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak. Kemudian perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Kemudian cara hidupnya itu autotrof, yang merupakan asimilasi dengan fotosintesis. Kemudian heterotrof dan simbiosis juga umumnya mereka. Jadi mereka bisa bersimbiosis dengan beberapa jenis jamur. Kemudian talusnya berwarna hijau karena adanya klorofil pada bagian tubuh dari tumbuhan ini. Kemudian daur hidupnya Talopita mengalami metagenesis atau pergantian keturunan antara generasi gametofit dan juga generasi sporofitnya. Oke, selanjutnya ini kita membahas siklus hidup dari Talopita secara umum ya. Jadi bisa diperhatikan di sini di mana Talopita ini tuh membentuk spora sebagai proses perkembangbiakannya, di mana spora ini ada dua tahap dulu ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada 2 tahap, ada gametofit dan juga sporofit. Jadi untuk tahap gametofit ini sporanya ini akan berkembang menjadi protonema, kemudian protonema akan tumbuh menjadi lumut. Kemudian lumut ini akan berkembang menjadi antheridium dan archegonium. Yang antheridium ini merupakan sel reproduksi jantannya, sedangkan archegonium ini merupakan sel reproduksi betinanya, di mana archegonium menghasilkan spermatozoid sementara archegonium ini menghasilkan ovum. Selanjutnya kita masuki pola kedua, yaitu pola sporofit. Penyatuan spermatozoid dan juga ovum ini akan membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membentuk sporogonium. Selanjutnya sporogonium ini akan membentuk sporanginium. Selanjutnya sporanginium ini akan membentuk sel induk spora dan menghasilkan spora kembali, sehingga siklus akan membentuk sama lagi seperti ini ya. Seperti itu kurang lebih ya pribadi. Oke, langsung kita ke berikutnya lagi. Di sini ada merupakan Talopita kelas Hepatica. Kita bahas dulu kelas pertama ya. Jadi kelas Hepatica ini itu terdiri ciri-cirinya memiliki talus pipi dorsiventral berwarna hijau agak berdaging, bercabang, menggarpu. Kemudian bagian ventralnya itu terdapat rhizoid dan sisik-sisik ventral. Selanjutnya hidup di tanah lembab, bebatuan dan juga batang pohon. Jadi bisa dilihat ya, kurang lebih seperti ini bentuk-bentuk dari jamur kelas Hepatica ini. Oke, selanjutnya ini kelas Hepatica ordo
atau Cerotales atau lumut tanduk ya. Kenapa disebut lumut tanduk? Karena bisa diperhatikan dari morfologinya di sini menghasilkan tanduk-tanduk ya, seperti tanduk-tanduk. Oke, kita lihat dulu ya ciri-ciri dari ordo Artocerotales ini. Jadi pertama itu gametofitnya berupa talus yang sederhana, kemudian tumbuh melekat pada tanah dengan perantara rizoid. Kemudian struktur anatomi talusnya itu gametofit. Selanjutnya pada sisi ventral dari talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup yang berbentuk ginjal, kemudian bersifat homotalik, dan ada pula yang heterotalik. Selanjutnya memiliki arkegonium dan antredium, dan juga memiliki sporangium. Dan kemudian di sekeliling kolumella terdapat silinder berongga yang berisi elatera, atau kalau pendek itu disebut pseudocelatera, dan spora atau tetraspora. Kemudian spora yang berkecambah tidak membentuk protonema. Oke, ini ya ordo kedua, yaitu ordo yang tadi ya, masih ordo yang tadi atau Cerotales atau lumut tanduk. Ini bisa dilihat di sini morfologinya ya. Jadi di sini bisa dilihat morfologi tubuhnya ini diambil hanya pada satu individu ya. Jadi mereka itu sebenarnya kumpulan dari beberapa individu membentuk kelompok seperti ini, makanya terlihat banyak. Oke, di sini bisa dilihat ini merupakan bagian sporofitnya. Jadi sporofit ini akan tumbuh terus dari meristem basalnya. Kemudian ini merupakan penutup dari sporofitnya ini. Kemudian bagian tubuh tempat tumbuhnya sporofit ini merupakan gametofit, dan di dalam penutup ini tiap selnya itu memiliki kloroplas berukuran besar sebagai proses dari fotosintesisnya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke ordo berikutnya dari kelas Hepatica ini, yaitu ordo Marchatiales. Yang kita lihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari ordo Marchatiales ini pertama itu termasuk ke dalam generasi gametop yang berupa talus sederhana, kemudian memiliki arkegonium diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Kemudian saprofit terdiri dari 1 kapsul saja atau terdiri dari kaki serta kapsulnya juga. Kemudian talus berbentuk pita, berdaging, berwarna hijau, lebar sekitar 2 cm, bercabang, menggarpu dengan rusuk tengah yang tidak begitu jelas. Kemudian gametagiumnya didukung oleh tangkai yang tumbuh tegak berumah 2, jadi arkegonium dan antrediumnya terdapat pada talus terpisah. Selanjutnya ini arkegonium menghasilkan sel telur, sedangkan antredium menghasilkan spermatozoid, dan terakhir terdiri atas 2 famili, ada Marchatiales dan juga Ricciaceae. Jadi bisa dilihat di sini ya morfologi dari ordo Marchatiales ini. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke ordo terakhir dari kelas Hepatica ini, yaitu ordo Jungermanniales. Kita bisa lihat di sini ceritanya. Pertama termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana, kemudian memiliki arkegonium diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Kemudian saprofitnya itu terdiri dari 1 kapsul saja atau terdiri dari kaki serta kapsul juga. Kemudian umumnya itu talusnya kecil, berbentuk pita kecil dengan percabangan menggarpu menyerupai marticia. Kemudian hidup di atas tanah, menempel atau epifit pada batang pohon atau pada daun pohon-pohonan di hutan. Kemudian kebanyakan telah memiliki bagian seperti batang dengan 2 baris semacam daun-daun kecil yang terletaknya agak miring. Kemudian terdiri atas 2 famili, yakni Acroinaceae dan juga Anacromyginaceae. Oke, selanjutnya ini merupakan struktur morfologi dari gametofit jantan dan betinanya ya. Ini merupakan struktur reproduksi betina, dapat dibedakan pada talusnya itu dari ordo ini seperti ini bentuknya, dan ini untuk yang jantannya dapat dilihat jelas ya seperti ini, bisa dilihat. Jadi ini itu morfologinya yang yang lebar ini.
merupakan reproduksi jantan, sementara yang ini yang agak tertutup tidak melebar ini merupakan bagian dari reproduksi betina ya, seperti itu. Oke, kita kembali ya. Selanjutnya kita masuk di kelas kedua dari Talupita ini, itu kelas musi atau lumut daun. Jadi pertama di sini bisa dilihat ciri-cirinya itu memiliki batang dan daun sederhana berupa rhizoid, kemudian tumbuh di atas tanah yang lembab, kemudian batu atau cadas, kemudian batang pohon dan juga air. Alat kelaminnya itu terkumpul pada ujung batang atau pada ujung cabang. Kemudian alat yang berumah satu atau monoesis, di mana archegonium dan antheridium dihasilkan dalam satu individu. Ada yang berumah dua atau diesis. Kemudian talus lumut jantan biasanya berukuran kecil setelah membentuk beberapa daun segera menghasilkan terdium. Kemudian talus lumut betina mempunyai banyak daun dan menghasilkan archegonium. Oke, selanjutnya kelas ini merupakan siklus hidup umum dari kelas Musia lumut atau lumut daun ini. Bisa dilihat di sini ya secara secara jelas siklus reproduksi dari lumut daun ini. Jadi pertama di sini ini dapat dilihat ini merupakan lumut daun dewasa atau gametofit. Ini di mana lumut daun dewasa ini menghasilkan namanya sporofit dewasa. Ketika sporofit dewasa mengalami meiosis, maka akan berubah menjadi sporangium. Sporangium ini akan menghasilkan spora. Jadi baik spora untuk jantan atau spora betina. Kita jelaskan dulu. Spora ini mengalami meiosis sehingga terbentuklah tubuh dari jamur itu sendiri dan terus mengalami perkembangan hingga membentuk protonema. Selanjutnya protonemanya akan membentuk gametofit yang berkembang dan di sini masih haploid ya kan. Kemudian gametofit ini akan berkembang lagi menjadi gametofit jantan. Untuk selanjutnya untuk perkembangan gametofit betina ini, jadi sporangium ini akan menghasilkan spora. Kemudian spora yang mengalami pembelahan secara meiosis ini membentuk suatu jamur atau lumut, maksud saya lumut dewasa, membentuk lumut, tunas-tunas lumut dan membentuklah lumut yang dewasa seperti ini. Selanjutnya akan terus berkembang, kemudian akan membentuk gametofit betina. Jadi selanjutnya kita kembali, gametofit betina ini akan mengalami terbentuk archegonium. Jadi di sini sudah memiliki sel telur sendiri dan tadi kan ini sampai di sini saja penjelasannya. Jadi ini untuk gametofit jantan ini selanjutnya akan berkembang menjadi antheridium atau sperma. Di sini bisa dilihat dan mengeluarkan ini ya, spermatozoid namanya. Kemudian spermatozoid ini akan masuk ke dalam sel telur ini sehingga ini terjadilah fertilisasi. Ini namanya archegonium ya, sehingga terjadi fertilisasi. Membentuk yang namanya zigot. Selanjutnya terjadilah proses pembelahan secara mitosis dan zigot tadi itu menjadi embrio sehingga dia haploid menjadi 2N ya. Selanjutnya akan berkembang lagi menjadi sporofit muda dan berkembanglah menjadi lumut dewasa seperti ini. Lumut dewasa seperti ini yang menghasilkan gametofit jantan juga gametofit betina pada sporangiumnya, sporofitnya ini yang kemudian akan membentuk ini gametofit jantan dan juga gametofit betina dan juga gametofit jantan seperti itu. Oke, everybody, kita kembali lagi membahas selanjutnya. Jadi ada beberapa ordo juga dari kelas musi atau lumut daun ini. Yang pertama itu ordo Andreales. Bisa dilihat di sini ya, struktur morfologi dari tubuhnya ini kurang lebih seperti inilah. Jadi kita lihat dulu ciri-ciri dari ordo ini. Yang pertama itu protonnya berbentuk seperti bita bercabang-cabang. Kemudian kapsul spora mula-mula diselubungi kaliptra, berbentuk seperti tutup kepala bayi. Kemudian kolumella diselubungi jaringan sporogen. Kemudian terdiri satu famili, yakni famili Andreaceae dengan satu marga Andreaceae. Selanjutnya itu ordo berikutnya ada ordo Saphanganales. Bisa dilihat di sini ya struktur morfologinya.
bentuk dari lumut ini cantik seperti bunga-bunga, tapi ini sudah dilihat dalam bentuk pembesarannya. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Orosa sphagnales ini, yang pertama hidup di rawa-rawa, membentuk rumput atau bantalan. Kemudian lumut setelah mati akan membentuk tanah gambut, dan protonema berbentuk seperti daun kecil tetapi bertoreh, terdiri atas lapisil. Kemudian terdiri satu famili, yakni famili Spagnaceae dengan satu marga Spagnanum. Oke, selanjutnya ordo berikutnya itu ordo Bryales, di mana ciri-cirinya dapat dilihat di sini. Yang pertama itu kapsul spora telah mengalami diferensiasi yang maju, kemudian sporangium bertangkai yang dinamakan serta di mana pangkalnya itu pertama dalam jaring membentuk gametofit. Kemudian bagian atas seta dinamakan kemudian bagian atas seta itu dinamakan apophysis. Kemudian di dalam kapsul spora itu terdapat ruang-ruang spora yang dipisah oleh jaringan kolumella. Kemudian bagian atas dinding kapsul spora terdapat tutup atau operculum yang tepinya itu terdapat di lingkungan sempit disebut cincin. Kemudian sel-sel cincin ini mengandung lendir sehingga dapat mengembang dan menyebabkan terbukanya operculum. Kemudian di bawah operculum itu terdapat gigi-gigi peristotil yang bisa dilihat di sini ya. Ini ukurannya sangat kecil dan gampang ditemukan bagi kita karena biasanya tumbuhnya ini di atas bebatuan atau di atas tanah-tanah yang kering seperti itu. So everybody, saya rasa cukup penjelasan mengenai kelompok tumbuhan dari Talophyta ini dengan pembagian kelas dan juga ordonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian, dan jika masih memiliki pertanyaan silahkan saya tanyakan di kolom komentar. Maybe ada penjelasan yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.